Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, di luar sana ada orang-orang yang mempertanyakan ketuhanan Yesus. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pertanyaan yang sering mereka sampaikan, ya, tunjukkan ayatnya di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan beberapa hari yang lalu, seorang artis yaitu Syahrini ya juga mempertanyakan keilahian daripada Yesus ya. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video yang berikut, di mana video ini memperlihatkan bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan bukti-bukti Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, nubuatan para nabi yang digenapi. Ratusan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, para nabi sudah menubuatkan akan kedatangannya. Bahkan Nabi Yesaya secara khusus menyebutkan bahwa Mesias itu akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Yang kedua, saudara, kelahirannya yang ajaib. Tuhan Yesus lahir melalui seorang perawan bernama Maria. Yang ketiga, saudara, kesuciannya, ketidakberdosaan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa, Ia suci tanpa celah. Yang keempat, mujizat-mujizat yang Ia lakukan. Ada begitu banyak mujizat yang Ia kerjakan dan tunjukkan kepada para murid dan orang-orang banyak. Mujizat-mujizat ini menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Yang kelima, saudara, sifat-sifatnya yang ilahi, sama dengan Allah, karena Dia adalah Allah. Tuhan Yesus mengampuni dosa. Dia mengetahui pikiran dan isi hati orang lain. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil. Dia ada sejak sebelum dunia ada. Tuhan Yesus Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Kasih, dan Ia kekal adanya. Yang berikutnya, saudara, perkataan-perkataannya penuh dengan kuasa. Kata-kata Tuhan Yesus berbeda dengan kata-kata para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Kata-katanya penuh kuasa. Mengapa? Karena Dia adalah firman. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang berikutnya, saudara, pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebuah istilah yang begitu melekat dalam pikiran orang Israel, yaitu Allah. Gembala yang baik adalah Allah. Tuhan adalah gembalaku, sebagaimana dikatakan pemazmur. Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah hakim segala bangsa. Dia mengatakan bahwa dirinya satu dengan Bapa, dan Dia sama dengan Bapa. Tuhan Yesus katakan Dia adalah terang dunia. Dia ada sebelum dunia ada. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Semua predikat ini bermakna bahwa Dia adalah Allah. Yang berikutnya, saudara, kebangkitannya dari kematian. Kebangkitan Yesus dari kematian menunjukkan kuasanya mengalahkan maut.
Sebab apa? Sebab Ia adalah Allah. Allah yang berkuasa atas kematian. Baik, saudara dalam Tuhan, itu dia videonya. Di video tadi kita boleh melihat ya beberapa ayat sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu ditulis di dalam firman Tuhan. Jadi saya muat video ini merupakan jawaban bagi mereka yang selama ini bertanya, ya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ayatnya di mana di dalam Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, saya mohon bantuan saudara untuk share video ini sebanyak-banyaknya di grup Facebook, di grup WhatsApp, dan di grup aplikasi lainnya yang ada di HP saudara, supaya sampai kepada mereka yang mempertanyakan ketuhanan Yesus, ya. Di luar sana banyak kok orang-orang yang mempertanyakan ketuhanan Yesus. Bahkan beberapa orang mu'alaf ya sering membahas hal ini dan membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mencopot-copot ayat Alkitab, walaupun ujung-ujungnya salah, ngawur, dan tidak pada tempatnya, ya. Saudara dalam Tuhan, penjelasan yang barusan kita dengar merupakan penjelasan di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Dan sebenarnya saya sudah sering bahas hal ini di video saya sebelumnya. Saudara bisa cek videonya, ya. Banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, ya. Bahkan Yesus berkata bahwa Dia yang mempunyai kerajaan sorga ketika Dia berkata bahwa Dia pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Yesus adalah pemilik sorga. Kalau Dia pemilik sorga, berarti Dia Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini sangat luar biasa, saudara Tuhan. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga tanpa Dia, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas dalam Tuhan. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes, ya. Yesus berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu, ya. Menunjukkan derajat Yesus dengan Allah Bapa itu sama, tidak ada bedanya, ya. Dan berbagai ayat di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, setelah baptisan itu terdengar suara yang berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Lagi-lagi Yesus nyata sebagai Tuhan, di mana kesetaraan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus Tuhan, di mana waktu itu ya Roh Kudus datang dalam bentuk merpati, ya. Dan berbagai ayat di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, ya. Bahkan di dalam perjanjian lama para nabi juga sudah menubuatkan tentang Yesus bahwa akan datang Raja Damai yang membawa damai bagi seluruh bumi. Dan itu tergenapi, saudara dalam Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia ini. Dia mengajarkan damai, Dia mengajarkan kasih, Dia mengajarkan cinta kasih. Dia mau semua pengikutnya hidup dalam kasih, ya, mengasihi siapapun. Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Bukan hanya orang-orang yang sepaham dengan kita, bahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, musuh kita sekalipun. Yesus berkata, kasihilah mereka dan berdoa bagi mereka. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan sebagai penggenapan daripada nubuat-nubuat para nabi tentang kedatangan Yesus yang membawa damai. Saudara dalam Tuhan, bukti apa lagi yang diminta oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang meragukan keilahian Yesus? Bahkan bukti apa lagi yang harus kita kasih kepada mereka yang mu'alaf, yang akhirnya menyerang iman Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan berbagai cara? Saudara dalam Tuhan, sudah sangat jelas, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Wahyu juga Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Artinya Yesus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Yesus ada, ya, setelah penghakiman. Berarti dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Yesus tetap Raja. Yesus tetap Tuhan, ya. Dia adalah Allah yang perkasa, ya.
kealahannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara dalam Tuhan, ya, sangat banyak ayat dalam Alkitab di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, di mana para nabi menubuatkan tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau saudara masih belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, silahkan buka Alkitab saudara. Saudara, hari-hari ini tidak mesti kita beli Alkitab. Bagi saudara yang tidak memiliki Alkitab, saudara bisa melihat di internet misalnya, atau download ya aplikasi Alkitab atau Alkitab aplikasi. Ya, saudara dalam Tuhan, lihat di sana. Ya, silahkan baca dan saudara lihat bahwa Yesus berulang kali menunjukkan diri sebagai Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini juga berbagai mukjizat, ya, dia lakukan sebagai bukti bahwa dia berkuasa atas segala-galanya. Ya, bahkan ketika dia disalib, ya, dia mati, dia tidak sampai membusuk. Di hari yang ketiga dia bangkit sebagai bukti bahwa dia Allah yang berkuasa atas maut, dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, Alkitab sudah terlalu banyak mencatat tentang Yesus sebagai Tuhan. Jadi hal yang aneh kalau ada orang yang bertanya, di mana buktinya Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan? Saya katakan sudah terlalu banyak. Jadi semoga penjelasan ini dan juga video yang barusan kita lihat tadi, ya, menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.